kita kembali lagi pada video pembelajaran IPS untuk kelas 7 SMP. Tentunya masih bersama saya Thomas Rinto Haromonte. Nah, pada video pembelajaran kali ini kita akan melanjutkan pembahasan materi bab 3 kita, ya, di mana subtopik yang akan kita pelajari yang pertama alat pemenuhan kebutuhan atau alat pemuas kebutuhan, ya. Kemudian nanti ada tindakan ekonomi, motif ekonomi, dan prinsip ekonomi, serta kaitan antara ketiganya, ya. Nah, seperti biasa, target atau tujuan pembelajaran yang hendak kita capai, yaitu diharapkan siswa mampu menjelaskan hubungan antara tindakan, motif, dan prinsip ekonomi. Kita pelajari yang pertama, alat pemenuhan kebutuhan atau alat pemuas kebutuhan. Alat pemenuhan kebutuhan bisa kita artikan segala barang ataupun jasa yang bermanfaat atau berguna bagi manusia demi kelangsungan hidup manusia tersebut. Nah, untuk memperoleh alat pemenuhan kebutuhan tersebut, untuk memperoleh barang ataupun jasa tersebut, kadangkala perlu mengeluarkan sejumlah uang ataupun tenaga, ya. Nah, menurut kelangkaannya ataupun cara memperolehnya, alat pemenuhan kebutuhan dibagi menjadi dua, ya. Yang pertama adalah barang ekonomis, yaitu semua barang yang keberadaannya terbatas, begitu ya. Barang ekonomis berarti barang yang sifatnya terbatas sehingga untuk mendapatkannya memerlukan pengorbanan, baik material ataupun uang maupun fisik ataupun tenaga, termasuk juga waktu, begitu ya. Contohnya adalah sepatu, air minum, makanan, begitu ya. Kemudian barang bebas, ya. Nah, barang bebas ini adalah barang yang jumlahnya banyak, ya, melimpah, sehingga untuk memperolehnya tidak perlu pengorbanan, ya. Misalnya sinar matahari, udara, ya, air yang ada di tanah, danau, dan lain sebagainya, ya. Nah, kita lanjut yang kedua, alat pemenuhan kebutuhan menurut hubungannya dengan barang lain, ya. Nah, terbagi juga menjadi dua. Yang pertama adalah barang substitusi, yang kedua nanti barang komplementer, ya. Dari segi arti katanya, substitusi berarti pengganti, ya. Jadi, barang substitusi ini adalah barang yang dalam penggunaannya saling dapat menggantikan dengan barang lain, dengan syarat memang barang tersebut memiliki kegunaan yang sama, ya. Jadi perlu kita garis bawahi, ketika suatu barang dibandingkan dengan barang yang lain dan bisa saling bersubstitusi, bisa saling mengganti, dengan catatan bahwa kegunaan barang tersebut sama, ya. Contohnya adalah nasi bisa diganti fungsinya dengan singkong, begitu ya. Ketika kita lapar, nasi tidak tersedia, sementara singkong tersedia, maka kita bisa mengganti nasi itu menjadi singkong, begitu ya, untuk mengatasi masalah kita tersebut, ya, masalah lapar yang tadi, begitu ya. Nah, kemudian gula merah misalnya bisa digantikan dengan gula putih, ya. Ketika kita memerlukan gula merah, tetapi yang tersedia adalah gula putih, kita bisa menggantinya dengan gula putih. Artinya kita bisa menggunakan gula putih tersebut sebagai pengganti gula merahnya. Nah, itulah yang dikatakan barang substitusi, pengganti, ya. Lalu ada barang komplementer. Dari arti katanya, komplementer berarti pelengkap, begitu ya. Melengkapi. Jadi, bisa kita artikan bahwa barang komplementer adalah barang yang penggunaannya dapat saling melengkapi satu sama lain. Nah, artinya apa? Bahwa apabila salah satu saja tidak terpenuhi, maka barang tersebut, barang yang lain, ya, barang yang lainnya akan kurang bermanfaat ataupun bahkan tidak bermanfaat sama sekali, begitu ya. Nah, contohnya adalah motor tidak akan bisa berjalan, tidak akan bisa kita gunakan kalau tidak ada bensinnya ataupun bahan bakarnya.
kompor tidak menyala kalau tidak ada gas ataupun minyak tanah, begitu ya. Nah, antara kompor dengan gasnya atau antara sepeda motor dengan bahan bakarnya, antara mobil dengan bahan bakarnya, itu merupakan barang yang sifatnya komplementer ataupun saling melengkapi. Ya. Kemudian contoh lainnya antara sepatu dengan kaos kaki, ini juga saling melengkapi. Kita ingin mengenakan sepatu tetapi kaos kaki kita tidak ada, maka akan mengurangi fungsinya, begitu ya. Kita tidak akan dapat memanfaatkannya dengan baik. Kadang-kadang kita bisa memilih untuk tidak menggunakannya sama sekali kalau kita tidak memiliki kaos kaki, begitu ya. Nah, sebaliknya kita memiliki kaos kaki tetapi sepatunya tidak ada, maka fungsi dari kaos kaki ini ya menjadi berkurang ataupun bahkan tidak berfungsi lagi bagi kita, begitu ya. Itu yang dimaksud dengan barang komplementer atau pelengkap, di mana antara barang yang satu dengan barang yang lain saling melengkapi. Salah satu tidak ada maka akan mengurangi manfaat ataupun bahkan tidak bermanfaat lagi. Kita lanjut yang berikutnya ya, bahwa menurut tujuan penggunaannya alat pemenuhan kebutuhan dibagi menjadi, yang pertama ada barang produksi gitu ya. Barang produksi ini sering juga disebut dengan barang modal. Nah, barang ini tidak dapat langsung memenuhi kebutuhan manusia, tetapi melalui proses dahulu baru dapat digunakannya. Ya, barang ini dapat menghasilkan barang lain. Jadi bukan langsung barang yang siap konsumsi, ya, bukan langsung barang yang bisa digunakan secara langsung, tetapi barang ini sifatnya menghasilkan barang lain. Ya, nah contohnya lahan misalnya yang bisa menghasilkan produk-produk pertanian, perkebunan, begitu ya, mesin yang bisa menggerakkan sepeda motor, kendaraan lainnya, kemudian gedung yang bisa digunakan untuk tempat kegiatan-kegiatan tertentu, ya. Lalu selain barang produksi ada juga barang konsumsi, ya. Nah, barang konsumsi ini sering juga disebut dengan barang jadi ataupun barang siap pakai. Barang yang langsung bisa digunakan sebagai konsumsi, gitu ya. Sekali lagi, ini adalah barang yang dapat digunakan secara langsung dalam memenuhi kebutuhan manusia. Contohnya adalah buku tulis, ya, yang biasanya kita pakai untuk menulis materi yang kita pelajari, gitu ya. Kita lanjut berikutnya, bahwa menurut proses pembuatannya, alat pemenuhan kebutuhan dibagi menjadi 3. Yang pertama ada barang mentah. Dari arti katanya berarti barang mentah ini adalah barang yang belum melalui proses produksi, ya, belum dijamah atau belum disentuh oleh proses produksi, ya, masih mentah, masih sesuai dengan bentuk asalnya. Contohnya adalah padi yang masih berupa barang mentah dan harus melalui proses dahulu lalu menjadi beras hingga bisa kita gunakan atau bisa kita masak, ya. Nah, lalu ada barang setengah jadi. Nah, jika dikatakan barang setengah jadi ini sudah melalui proses produksi, hanya saja memang belum bisa digunakan, ya. Harus melalui proses lebih lanjut lagi, ya. Nah, contohnya benang belum bisa dipergunakan sebagai pakaian karena belum berbentuk kain, begitu ya. Tepung, ya, belum bisa dimakan secara langsung karena belum diolah menjadi kue. Yang ketiga yaitu barang jadi, ya. Dari arti katanya berarti barang jadi ini adalah barang yang sudah dapat langsung digunakan untuk memenuhi kebutuhan. Contohnya adalah nasi, kue, alat tulis, tas yang sudah diproduksi, baju, celana, buku, dan lain sebagainya. Nah, sekian mengenai alat pemenuhan kebutuhan. Sekarang kita lanjutkan dengan tindakan ekonomi, motif ekonomi, dan prinsip ekonomi. Nah, dikatakan tindakan ekonomi ataupun perbuatan ekonomi adalah segala kegiatan manusia, segala tindakan manusia untuk memenuhi berbagai kebutuhan hidupnya.
Jadi dengan kata lain, tindakan manusia untuk memenuhi kebutuhannya kita sebut sebagai tindakan ekonomi atau perbuatan ekonomi. Tindakan ekonomi harus dilakukan dengan jujur dan rasional, ya. Rasional artinya harus sesuai dengan akal pikiran, ya. Tujuan dari tindakan ekonomi adalah untuk mengendalikan agar pengeluaran tidak melebihi pendapatan. Jadi ada hubungannya dengan rasional tadi, ya. Secara rasional kita harus menyesuaikan jumlah pengeluaran dengan jumlah uang yang kita miliki ataupun pendapatan yang kita miliki. Sama halnya orang tua kalian sudah pasti menyesuaikan antara jumlah pendapatan yang dimiliki orang tua dengan pengeluaran setiap bulannya, begitu ya. Nah, kadang-kadang juga semakin tinggi tingkat pendapatan orang tua, maka jumlah pengeluarannya juga akan semakin tinggi. Biasanya itu disesuaikan, ya. Tidak akan mungkin pendapatannya rendah tetapi pengeluarannya tinggi, begitu ya. Itu nanti akan mengakibatkan semakin banyaknya utang, begitu ya. Jadi ini yang kita katakan dengan tindakan ekonomi yang mana dilakukan secara jujur dan rasional, harus menyesuaikan antara jumlah pendapatan dengan pengeluaran, ya. Nah, adapun motif ekonomi adalah keinginan ataupun alasan yang mendorong manusia untuk melakukan tindakan ekonomi, ya. Tindakan manusia selalu didorong, ya, selalu didasari oleh suatu keinginan, ya. Baik, motif ekonomi dapat dibedakan menjadi 4 bagian, ya. Yang pertama adalah motif untuk memenuhi kebutuhan. Ini sudah jelas ya bahwa setiap manusia memiliki kebutuhan dan memiliki keinginan untuk memenuhi kebutuhannya, ya. Ketika kalian misalnya masih terbatas ilmu IPS-nya, masih terbatas ilmu IPA-nya, masih terbatas ilmu matematikanya, sudah pasti kalian berkeinginan untuk semakin menguasai ilmu tersebut, begitu ya. Nah, ilmu itu kan menjadi kebutuhan bagi kalian, ya. Itu contohnya. Lalu motif yang kedua adalah motif berbuat sosial ataupun membantu orang lain, menolong orang lain, gitu ya. Berbuat baik kepada orang lain. Contohnya adalah bersedekah, ya, ataupun memberikan bantuan dana kepada orang yang membutuhkan. Kadang-kadang ini bisa menjadi alasan, menjadi keinginan, menjadi motif bagi seseorang untuk melakukan tindakan ekonomi, begitu ya. Lalu motif yang ketiga atau alasan yang ketiga adalah untuk mendapatkan penghargaan, agar dihargai orang lain, agar dipuji orang lain, ya, agar disegani orang lain, ya. Seperti itu, ya. Lalu motif yang keempat adalah untuk memperoleh kekuasaan. Sudah menjadi sifat manusia untuk senantiasa mencapai atau menginginkan kekuasaan, begitu ya. Termasuk juga menginginkan sesuatu yang lebih dari apa yang dia miliki sekarang. Sama halnya orang tua yang memiliki katakanlah gaji ataupun pendapatan per bulan 10 juta, sudah pasti masih memiliki keinginan untuk menambah pendapatan tersebut, ya. Kalau masih bisa, mengapa tidak, begitu ya. Sama halnya kalian yang memiliki uang jajan per hari katakanlah 3.000, pasti kalian juga memiliki keinginan untuk menambah uang jajan, begitu ya. Jadi itulah sifat manusia yang selalu memang menguasai ataupun menginginkan sesuatu yang lebih dari apa yang ia miliki, ya. Nah, sudah pasti juga melakukan tindakan, melakukan usaha untuk mencapai keinginannya tersebut, ya. Yang menjadi masalah adalah ketika seseorang atau sekelompok orang mencapai keinginannya, mencapai tujuannya dengan cara merugikan orang lain ataupun bahkan merugikan diri sendiri, begitu ya. Itu yang salah, ya. Itu yang tidak patut untuk dicontoh, begitu ya. Misalnya ketika menginginkan uang, ya, sampai merampok ataupun bahkan membunuh orang lain, nah itu yang tidak boleh dilakukan, ya. Nah, kita lanjut bahwa prinsip ekonomi adalah usaha untuk mendapatkan hasil yang maksimal
dengan pengorbanan yang sekecil mungkin. Ini yang dimaksud prinsip ekonomi ya. Usaha mendapatkan hasil yang maksimal, yang banyak, yang berlimpah ya, dengan pengorbanan, baik itu pengorbanan berupa uang, pengorbanan berupa waktu, pengorbanan berupa tenaga, sekecil mungkin, seminim mungkin gitu ya. Nah, prinsip ekonomi menjadi dasar berpikir manusia untuk digunakan melakukan tindakan ekonomi. Sekali lagi, prinsip ekonomi menjadi dasar berpikir manusia untuk melakukan tindakan ekonomi. Nah, kita lihat contoh penerapan dari prinsip ekonomi. Seseorang akan membeli sepatu, lalu ia mencari ke toko A, di mana harga sepatu tersebut di toko A 150.000. Ia kemudian pergi ke toko B, dan harga sepatu tersebut di toko B 149.000. Nah, berdasarkan prinsip ekonomi, tentu orang tersebut akan membeli pada toko B karena harga sepatu yang lebih murah. Ya, sementara kualitasnya sama, mereknya sama, kualitasnya sama, harganya lebih murah, sudah pasti ya orang tersebut akan membeli sepatunya dari toko B. Begitu ya. Nah, inilah contoh dari penerapan prinsip ekonomi. Setiap manusia ya senantiasa menggunakan prinsip ekonomi dalam kehidupan sehari-hari, begitu ya. Misalnya ketika membeli barang selalu mengutamakan barang yang lebih murah daripada yang lebih mahal. Lalu, ya, di sisi lain memang mengutamakan atau memilih barang yang lebih berkualitas daripada yang kurang berkualitas. Nah, itulah penerapan dari prinsip ekonomi. Jadi, orang yang berpedoman pada prinsip ekonomi selalu melakukan pertimbangan-pertimbangan sehingga pengorbanan kita dapat memperoleh hasil yang maksimal, hasil yang lebih baik, hasil yang berlimpah, begitu ya. Nah, coba kita lihat penerapan dari prinsip ekonomi dalam kegiatan ekonomi. Yang pertama adalah penerapan prinsip ekonomi dalam kegiatan produksi ya, yang dilakukan oleh rumah tangga produsen atau rumah tangga perusahaan. Prinsip ekonomi yang biasa dilakukan yang pertama, menggunakan bahan mentah atau bahan baku dengan mutu baik, kualitas lebih baik, begitu ya. Lalu yang kedua, mendirikan tempat perusahaan yang dekat dengan bahan mentah atau bahan baku supaya biaya angkutan, biaya untuk mengangkut bahan bakunya atau bahan mentahnya itu lebih murah karena lebih dekat jaraknya, begitu ya. Lalu prinsip yang ketiga, menggunakan tenaga kerja dengan upah lebih murah supaya pengeluaran lebih sedikit, begitu ya. Nah, kemudian harus selalu hemat dalam biaya produksi ya. Nah, ini beberapa contoh dari penerapan prinsip ekonomi dalam kegiatan produksi yang dilakukan oleh rumah tangga produsen atau rumah tangga perusahaan. Nah, lalu penerapan prinsip ekonomi dalam kegiatan distribusi atau penyaluran barang, pengiriman barang gitu ya. Misalnya menyalurkan barang, mengirimkan barang dengan prinsip tepat sasaran, tepat waktu, dan tepat tempat gitu ya. Lalu memang ketika ini sudah terjadi, ketika ini sudah tercapai, maka pengeluaran akan bisa semakin diminimumkan ya. Prinsip yang berikutnya, menempatkan perusahaan di antara produsen dan konsumen ya, karena sesungguhnya fungsi dari distribusi adalah mengambil barang dari produsen lalu mengantarkannya ke konsumen, begitu ya. Jadi sesungguhnya distributor itu kan perantara antara produsen dan konsumen. Ketika perusahaan dari distribusi ditempatkan di antara produsen dan konsumen, maka biaya untuk menjemput barang dari produsen sudah lebih sedikit, lebih murah. Kemudian biaya untuk mengantarkan barang itu ke konsumen juga sudah lebih sedikit, begitu ya. Lalu prinsip yang lain, memberikan layanan yang lebih baik, begitu ya. Ketika konsumen mendapatkan layanan yang lebih baik, esok hari, di kemudian hari pasti ia akan memilih distributor yang tadi, begitu ya. Lalu prinsip yang berikutnya, menggunakan sarana distribusi yang murah. Supaya apa? Supaya biayanya atau pengeluarannya lebih sedikit ya. Kita lanjut yang terakhir, penerapan prinsip ekonomi dalam kegiatan konsumsi ya. Berarti ini di
dilakukan oleh rumah tangga konsumen atau rumah tangga keluarga. Nah, secara umum, prinsip ekonomi seperti apa yang biasanya dilakukan oleh rumah tangga konsumen atau rumah tangga keluarga? Yang pertama, membeli barang dengan memilih terlebih dahulu, ya. Misalnya, memilih barang yang lebih berkualitas, yang kualitasnya lebih baik daripada barang lainnya, atau membeli barang sesuai dengan yang direncanakan, ya. Lalu, setiap awal bulan membuat daftar kebutuhan berdasarkan skala prioritas. Skala prioritas maksudnya mana yang lebih penting, ya, sehingga itu didahulukan daripada barang lain yang masih bisa ditunda atau kurang penting, begitu ya. Nah, itu yang dimaksud dengan skala prioritas, ya. Baik, sekian materi yang kita bahas pada video pembelajaran kali ini. Sekali lagi, jika ada pertanyaan silakan buat di bagian komentar, ya. Akhir kata saya mengucapkan selamat belajar dan tetap semangat.